Misteri Gedung Biru Kalimalang terbongkar. Kisah nyata di balik bangunan angker. Malam pertama di jantung misteri. Reno dan Maya memarkir mobil di seberang jalan raya Kalimalang. Mereka menatap gedung tinggi berwarna biru pudar. Udara malam terasa dingin. Reno menyalakan kamera utama. Maya memeriksa baterai senter. Ini adalah misi mereka. Mereka ingin membuktikan atau membantah semua cerita horor tentang Gedung Biru. Lihat, kata Reno. Gedung itu seolah memanggil. Maya mengangguk. Warga bilang, proyek ini berhenti karena kecelakaan kerja fatal. Bukan hanya satu, beberapa kali. Reno memasang mikrofon lavalier. Dia langsung berbicara ke kamera. Kami di sini, di lokasi paling misterius di Jakarta Timur. Gedung Biru Kalimalang. Proyek mangkrak sejak tahun 90-an. Katanya, tempat ini pusat energi negatif. Malam ini kita akan buktikan. Mereka menyeberang jalan. Pagar kawat berduri telah jebol di beberapa titik. Mereka masuk melalui celah sempit. Bau debu dan lembab langsung menyambut. Lantai dasar penuh puing dan sisa material konstruksi. Lantai ini terasa berat, bisik Maya. Dia merekam menggunakan kamera handycam. Reno mulai berjalan cepat. Dia menuju tangga utama. Tangga marmer yang kotor. Debu tebal menutupi setiap langkah. Cerita pertama, ada penampakan mandor yang jatuh dari lantai atas. Kita cek langsung lantai itu. Langkah mereka bergema di ruangan kosong. Suara itu terasa berlebihan. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah helm proyek tua. Reno mengambilnya. Dia membalik helm itu. Ada noda kecoklatan. Reno tidak membuat asumsi. Dia hanya merekam. Cek suhu, pinta Reno. Maya mengeluarkan termometer inframerah. Suhu ruangan normal. Tapi di sudut itu, 25 circ. Lebih rendah dari sekitarnya. Reno mengarahkan kamera ke sudut dingin itu. Sebuah bayangan melintas cepat. Hanya sekilas. Reno yang skeptis mengira itu hanya pergerakan kamera. Maya terlihat menahan napas. Mereka naik ke lantai 3. Lantai ini lebih terbuka. Angin berhembus melalui jendela tanpa kaca. Tiba-tiba, kamera Reno mati. Tanpa peringatan. Baterai masih penuh. Reno mencoba menyalakannya lagi. Tidak berhasil. Sistem energi terganggu, kata Reno, frustrasi. Ambil kamera cadangan, Mei. Maya menggeleng. Wajahnya pucat. Reno, dengar itu. Terdengar suara seperti rantai diseret dari lantai atas. Krek, krek, krek. Suara itu mendekat perlahan. Reno mengambil night vision cam. Dia merekam ke arah tangga. Tidak ada apa-apa. Itu hanya imajinasi, tekan Reno. Dia berusaha rasional. Mungkin ada hewan. Suara seretan berhenti. Berganti dengan tawa kecil. Tawa itu jelas. Berasal dari lantai 5. Tawa seorang perempuan. Reno merasa merinding. Skeptisisme mulai runtuh. Dia melihat Maya. Maya sudah siaga dengan senternya. Dia mengarahkannya ke atas. Reno memaksakan diri untuk naik. Mereka bergerak hati-hati. Ke lantai 4. Di lantai ini, bau anyir tercium kuat. Bau besi berkarat dan darah kering. Di dinding ada tulisan grafiti yang sudah lama. Bukan grafiti biasa. Itu seperti coretan acak yang terdistorsi. Tiba-tiba, senter Maya berkedip-kedip cepat. Kemudian mati total. Gedung itu gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang masuk dari celah. Reno menyalakan senter daruratnya. Kita tidak sendiri, bisik Maya. Suaranya bergetar. Dia menunjuk ke lorong di depan. Di ujung lorong, ada siluet samar. Bentuknya tinggi, kurus, diam. Siluet itu bergerak cepat ke samping.
menghilang di balik pilar beton. Reno tidak ragu lagi. Ini bukan hewan. Ini bukan manusia. Reno menelan ludah. Dia mengangkat kamera cadangan. Dia harus merekam ini. Dia melangkah maju. Maya menarik lengannya. Jangan, Ren. Ini terlalu cepat. Reno menggeleng. Kita harus dapatkan bukti. Inilah alasan kita datang. Dia mendekati pilar itu. Tidak ada apa-apa. Udara kembali dingin. Suhu 20 C. Tiba-tiba, walkie-talkie Reno menyala. Hanya suara statis. Kemudian suara aneh masuk. Seperti gumaman cepat yang tidak jelas. Suara itu keras. Itu menyakiti telinga. Reno mematikan walkie-talkie itu. Keheningan kembali. Tapi keheningan yang menyesakkan. Mereka memutuskan naik satu lantai lagi. Ke lantai 5. Tempat tawa tadi. Di lantai 5, pemandangan Jakarta terlihat jelas. Tapi fokus mereka bukan pada kota. Di tengah ruangan, ada bekas lingkaran ritual. Lingkaran kapur yang pudar. Di tengahnya, ada sisa pembakaran dupa. Ini tempat sesajen, kata Maya. Dia mengambil foto dengan ponselnya. Reno memindai ruangan. Matanya terhenti pada sebuah jendela besar. Di sana, mereka melihat pantulan. Bukan pantulan mereka. Pantulan wajah pucat. Wajah itu menatap langsung ke kamera. Reno berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya dinding beton. Dia melihat lagi ke jendela. Pantulan itu hilang. Reno merasakan hawa panas di tengkuknya. Cukup untuk malam ini, putus Reno. Wajahnya serius. Kita punya cukup materi. Kita kembali besok malam. Kita harus riset lebih dalam tentang lingkaran ini. Mereka bergegas turun. Meninggalkan helm dan suhu dingin. Meninggalkan tawa dan siluet. Mereka keluar dari celah pagar. Kembali ke mobil. Saat mobil menjauh, Reno melihat spion. Di jendela lantai 5 gedung biru, dia melihat siluet perempuan berdiri. Siluet itu melambai. Lambai perpisahan atau undangan. Reno tidak tahu. Dia hanya fokus menyetir. Ini bukan urban legend biasa, kata Reno pada Maya. Suaranya mantap. Ini lebih gelap. Maya mengangguk. Dia memeluk kamera handycamnya. Bukti telah terekam. Bukti yang akan mengubah pandangan mereka tentang misteri Gedung Biru Kalimalang selamanya. Misi pertama berhasil. Mereka telah masuk. Wawancara saksi kunci dan bukti arsip. Reno dan Maya tidak tidur. Mereka langsung bekerja. Mereka harus memproses rekaman malam pertama. Gedung Biru meninggalkan kesan mendalam. Reno, si skeptis, mulai ragu. Maya, si sensitif, semakin yakin. Pagi itu, target mereka adalah perpustakaan. Mereka mencari arsip proyek Gedung Biru. Maya fokus pada laporan berita lama. Reno mencari data konstruksi. Pencarian bukti di perpustakaan. Maya menemukan artikel berita tahun 1998. Judulnya kecil. Hanya berita lokal. Isinya singkat. Proyek pembangunan kantor bertingkat di Kalimalang ditangguhkan. Alasannya, masalah finansial. Ini adalah alasan publik. Alasan yang rasional. Namun, berita itu menyebut insiden. 2 kematian dalam 1 bulan. Kematian itu disebut kecelakaan kerja. Artikel tidak merinci. Detailnya sangat minim. Maya mengambil foto semua arsip itu. Reno, di bagian data teknik, menemukan dokumen pondasi. Dokumen itu tebal. Isinya laporan geoteknik. Laporan itu mencatat anomali tanah. Tanah di sisi timur tapak proyek selalu ambles. Bahkan setelah injeksi beton berulang kali. Ini masalah teknis serius. Masalah ini bisa menghentikan proyek. Bukan hanya uang. Lihat ini,
Ren, kata Maya. Dia menunjukkan artikel berita itu. Alasan publik, finansial. Tapi ada 2 korban tewas. Dan lihat ini, Mei, balas Reno. Dia menunjukkan laporan geoteknik. Tanah di sana memang bermasalah. Secara ilmu sipil, proyek itu harus di-stop. Itu fakta keras. Kontradiksi muncul. Apakah proyek berhenti karena masalah teknis atau masalah spiritual? Tugas mereka adalah mencari kaitan keduanya. Reno memfokuskan pencarian pada nama perusahaan. PT Jaya Abadi. Perusahaan itu kini tidak aktif. Alamat kantornya sudah jadi minimarket. Jejaknya hilang. Wawancara dengan saksi lokal, Bapak Husin. Mereka memutuskan mencari saksi hidup. Mereka pergi ke area warung kopi dekat Gedung Biru. Mereka bertemu Bapak Husin, ketua RT setempat, usia 60 tahun. Pak Husin terlihat enggan. Dia tidak suka membahas gedung itu. Reno memanggil Pak Husin ke warung kopi yang lebih tenang. Dia menyalakan perekam suara kecil. Dia berbicara dengan sopan. Dia menjelaskan tujuan mereka. Mencari kebenaran. Pak Husin mulai bercerita. Suaranya pelan. Dulu, gedung itu dibangun cepat. Sangat cepat. Tapi suasananya aneh. Pak Husin menyaksikan langsung insiden kecelakaan itu. Bukan kecelakaan. Itu seperti dorongan keras dari dalam. Korban pertama, namanya Salim, tukang kayu. Dia jatuh dari lantai 4, padahal dia pakai pengaman. Korban kedua adalah seorang mandor kecil. Dia jatuh dari lantai 7. Badannya seperti ditarik keluar jendela. Itu terjadi di siang hari bolong. Banyak saksi mata. Warga sudah ketakutan. Mereka mengira ada makhluk penunggu. Kemudian, muncul rumor yang lebih gelap. Rumor tentang mandor Agus. Agus ini mandor lapangan utama, jelas Pak Husin. Dia ambisius. Dia sering terlihat membawa barang aneh ke dalam gedung. Sesajen. Dia ingin proyek lancar. Dia mau uang cepat. Menurut Pak Husin, setelah insiden kedua, Agus mulai panik. Dia menghilang total. Tidak ada yang melihatnya lagi. Polisi datang. Semuanya ditutup. Proyek berhenti. Kami yakin, di gedung itu ada tumbal, kata Pak Husin. Tumbal yang tidak selesai dibayar. Atau tumbal yang menuntut lebih. Pak Husin menyebut satu informasi penting. Satu-satunya yang paling tahu soal Agus itu Mbah Karta. Dia penjaga malam sebelum proyek berhenti. Mbah Karta orang pintar. Dia sering menegur Agus. Tapi Agus tidak dengar. Mbah Karta sekarang tinggal di pinggiran Bekasi. Informasi ini emas. Mbah Karta adalah saksi kunci yang valid. Analisis bukti rekaman dan perumusan hipotesis. Reno dan Maya kembali ke markas. Mereka mencocokkan data. Fakta arsip. Rasional masalah anomali tanah serius. Laporan geoteknik. Fakta publik. Rasional masalah finansial. Berita. Fakta lapangan. Spiritual 2 kematian aneh. Kesaksian Pak Husin. Hilangnya mandor Agus. Kesaksian Pak Husin. Suara dan suhu anomali. Rekaman malam 1. Reno menyimpulkan. Ada 2 lapisan cerita. Lapisan 1. Dunia nyata proyek bermasalah secara teknis. Tanah ambles. Proyek butuh biaya besar untuk perbaikan. Krisis finansial 1998 memperparah. Proyek mandek. Lapisan 2. Dunia spiritual mandor Agus mencoba jalan pintas. Dia melakukan ritual untuk melindungi proyek atau mempercepat kekayaan. Ritual itu gagal atau berbalik. Entitas jahat muncul. Entitas itu menyebabkan kecelakaan kerja aneh. Ini membuat proyek berhenti total. Masalahnya, Mei, kata Reno, ritual Agus itu tujuannya apa? Hanya uang? Kenapa sampai harus 2 korban tewas?
Maya menjawab. Energi di sana terlalu gelap. Tempat itu sudah terisi. Ritual Agus mungkin memanggil sesuatu. Atau memicu sesuatu. Suara tawa perempuan di lantai 5 itu bukan sekadar hantu. Dia terikat pada tempat itu. Reno memainkan ulang suara tawa perempuan itu. Dia melakukan analisis spektrum. Hasilnya, frekuensi suara itu terdistorsi. Tidak alami. Ada gelombang suara lain yang tersembunyi. Gelombang seperti gumaman doa yang dibalik. Ini aneh. Mereka sepakat. Mereka harus menemukan Mbah Karta. Dia satu-satunya yang tahu niat Agus. Dia satu-satunya yang bisa menjelaskan ritual di Gedung Biru. Mbah Karta menjadi target praktis berikutnya. Mereka mengemasi peralatan, kamera, senter, dan kini ada alamat baru, Bekasi. Mereka harus menempuh perjalanan jauh. Namun, kunci untuk membuka misteri Gedung Biru Kalimalang ada di tangan Mbah Karta. Pengakuan Mbah Karta dan peta rahasia. Reno dan Maya menempuh perjalanan dari Jakarta Timur ke pinggiran Bekasi. Perjalanan itu memakan waktu lama. Mereka tiba di kediaman Mbah Karta. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu. Suasananya tenang dan asri. Berbanding terbalik dengan aura Gedung Biru yang berat. Mbah Karta menyambut mereka ramah. Pria tua itu terlihat damai. Dia mempersilakan mereka duduk. Reno segera memulai pembicaraan. Dia menunjukkan foto Gedung Biru. Mbah Karta mengangguk pelan. Kesaksian langsung dari Mbah Karta. Gedung itu terkutuk, kata Mbah Karta. Suaranya rendah. Bukan dari jin lokal, tapi dari panggilan yang salah. Mbah Karta adalah penjaga malam di proyek itu dari tahun 1996 sampai 1998. Dia mengenal Agus baik. Agus bukan orang jahat, tapi dia putus asa. Dia ingin cepat kaya. Dia ingin menolong tunangannya. Mbah Karta mengonfirmasi kecelakaan kerja. Dia ada di sana saat 2 pekerja tewas. Mereka tidak jatuh. Mereka diambil. Itu bukan kecelakaan biasa. Dia menjelaskan mandor Agus sangat ambisius. Agus ingin proyek lancar. Dia juga punya masalah pribadi yang besar. Tunangannya, Siti, sakit parah. Agus mencari jalan spiritual. Dia bertemu seorang dukun dari luar kota. Dukun itu menjanjikan kesuksesan dan kesembuhan. Ritualnya di lantai 5. Dia sering melakukannya tengah malam, ungkap Mbah Karta. Saya sering lihat dia bawa sesajen aneh. Bukan hanya dupa. Ada boneka jerami dan air darah. Mbah Karta menegaskan. Ritual itu awalnya untuk perlindungan. Tujuannya agar proyek tidak diganggu. Tujuannya agar uang mengalir. Tapi, entitas yang dipanggil jahat dan serakah. Entitas itu tidak butuh uang, kata Mbah Karta. Dia butuh nyawa. Dia menipu Agus. Dia menjanjikan kesembuhan Siti, asalkan Agus memberinya hak di gedung itu. Hak itu adalah tumbal. Agus mulai panik. Dia melihat kecelakaan itu. Dia sadar ritualnya gagal. Dia mencoba menghentikan ritualnya. Tapi dia tidak bisa. Entitas itu sudah kuat. Malam terakhir sebelum proyek berhenti, saya melihat Agus berlari ke lantai 5. Dia membawa sesuatu. Wajahnya ketakutan. Kenang Mbah Karta. Keesokan paginya, Agus menghilang. Tidak ada jejak. Hanya ada lingkaran kapur dan noda darah di lantai 5. Noda darah itu bukan darah Agus. Itu darah sesajen terakhir yang dia coba berikan. Penyerahan peta rahasia dan peringatan. Reno bertanya, Mbah, di mana Agus menyimpan catatan ritualnya? Kami perlu tahu apa yang dia panggil. Mbah Karta mengangguk. Dia masuk ke dalam rumah. Dia keluar membawa gulungan kertas lusuh. Itu adalah peta denah Gedung Biru. Peta cetak biru lama. Mbah Karta adalah penjaga,
Dia punya akses. Mbah Karta menunjuk satu bagian di peta. Bagian bawah tanah. Ada ruang arsip di sana. Ruangan itu dibangun tersembunyi untuk menyimpan dokumen rahasia proyek. Dia menunjuk satu area lagi. Pos keamanan utama di lantai dasar. Kunci ruangan arsip ada di laci meja kerjaku dulu. Aku tidak pernah mengembalikannya. Aku tidak mau ada yang masuk ke sana. Mbah Karta menjelaskan. Di ruang arsip, Agus menyimpan jurnal pribadi. Jurnal yang mencatat semua proses ritual. Termasuk nama entitas dan tujuan sebenarnya. Kalian akan menemukan kebenaran di sana, tegas Mbah Karta. Tapi, entitas itu kini marah. Kalian sudah mengganggu malam pertama. Mbah Karta memberikan sebuah peringatan. Entitas itu mencari energi baru. Energi orang hidup. Dia ingin terus ada di gedung itu. Mbah Karta mengeluarkan 2 bungkusan kecil. Kain hitam berisi air doa dan garam. Ini pelindung. Pakai ini. Percikan airnya jika kalian merasa terdesak. Reno yang skeptis, kali ini menerima. Dia melihat keseriusan di mata Mbah Karta. Maya menyimpan bungkusan itu hati-hati. Ini bukan lagi tentang membuktikan hantu. Ini tentang memecahkan kasus dan membebaskan sesuatu. Perencanaan operasi dan analisis logistik. Reno dan Maya mencermati peta. Target 1, pos keamanan utama, lantai dasar. Mencari kunci. Target 2, ruangan arsip bawah tanah. Mencari jurnal Agus. Risiko, ruangan arsip adalah tempat tertutup. Jika mereka terkunci di sana, bahaya lebih besar. Reno membuat daftar peralatan baru. Peralatan wajib. Kamera night vision dengan baterai cadangan ekstra. Senter LED kuat. Palu kecil untuk membuka laci. Walkie-talkie, walaupun bermasalah. Peralatan spiritual. Tambahan kain hitam dan air doa dari Mbah Karta. Maya menanyakan Mbah Karta tentang pintu ruang arsip. Apakah pintu itu bisa dikunci dari luar? Ya, jawab Mbah Karta. Pintu baja tebal. Hanya bisa dibuka dengan kunci itu. Dan kuncinya sering macet. Informasi ini sangat penting. Mereka harus sangat cepat dan hati-hati saat di ruang arsip. Jika pintunya tertutup otomatis, mereka akan terperangkap. Reno melihat jam. Mereka tidak punya waktu banyak. Mereka harus bersiap. Mereka harus kembali ke gedung biru malam ini juga. Mereka harus mendapatkan jurnal itu sebelum entitas itu semakin kuat. Kita sudah tahu ceritanya, kata Reno pada Maya. Suaranya mantap. Sekarang kita ambil buktinya. Kita kembali ke gedung biru malam ini. Keputusan bulat. Mereka berterima kasih pada Mbah Karta. Mereka meninggalkan kedamaian rumah Mbah Karta menuju kegelapan gedung biru Kalimalang. Pencarian akan bukti fisik di bawah tanah dimulai. Penemuan ruang arsip dan jurnal Agus. Malam itu, jam menunjukkan pukul 23.30. Reno dan Maya tiba kembali di gedung biru Kalimalang. Kali ini, mereka jauh lebih siap. Perasaan tegang bercampur dengan tekad. Mereka membawa peta, alat, dan pelindung dari Mbah Karta. Mereka menyusup melalui celah pagar yang sama. Udara di dalam gedung terasa lebih dingin daripada malam sebelumnya. Keheningan kali ini menekan. Target pertama adalah pos keamanan utama di lantai dasar. Pos itu berada di sudut gedung, tersembunyi di balik tumpukan karung semen tua. Reno menyalakan senter LED-nya. Cahaya terang menembus debu. Pos itu kecil. Ada meja kayu lapuk dan kursi putar yang robek. Semua penuh sarang laba-laba. Reno segera menuju laci meja. Laci itu terkunci rapat. Kita harus cepat. Tidak boleh berisik, bisik Reno. Reno menggunakan obeng baja kecil dan palu yang dia bawa. Dia membongkar laci itu dengan hati-hati. Prosesnya memakan waktu 5 menit. Kretek. Laci terbuka. Di dalamnya,
Ada tumpukan bon lama dan 2 kunci berkarat. Salah satunya adalah kunci besar, dengan gantungan besi tebal. Itu pasti kunci ruang arsip. Dapat, kata Reno, menunjukkan kunci itu ke kamera. Maya memeriksa sekeliling. Rasanya ada yang mengawasi kita. Ren. Dia mencengkeram erat bungkusan kain hitam dari Mbah Karta. Mereka tidak membuang waktu. Mereka bergerak menuju tangga sempit di belakang pos keamanan, tempat yang ditandai Mbah Karta sebagai akses ke bawah tanah. Tangga itu curam, sempit, dan berlumut. Mereka harus turun dengan hati-hati. Udara di bawah tanah sangat pengap. Bau lembab dan besi tua menusuk hidung. Mereka tiba di depan pintu baja tebal. Pintu itu berat, berkarat. Reno memasukkan kunci. Kunci itu berputar lambat. Pintu itu terbuka dengan suara mencicit yang keras dan memilukan. Suara itu bergema ke lorong yang gelap. Mereka masuk. Ruangan arsip itu besar. Penuh rak baja tinggi. Rak-rak itu diisi kotak-kotak karton bertumpuk. Dokumen proyek tahun 90-an. Semua berdebu tebal. Suhu di ruang ini normal. Ini aneh. Tempat ini seharusnya dingin. Ini seperti gudang arsip biasa, kata Reno, mencoba bersikap rasional. Tapi tempat ini terisolasi, balas Maya. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang tahu. Mereka mencari kotak yang berbeda. Kotak yang tampak lebih sering dipegang. Setelah 10 menit mencari, Maya menemukannya. Sebuah kotak karton yang lebih baru. Ditulis tangan dengan spidol merah yang sudah pudar. Catatan pribadi Agus. Reno dengan cepat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada jurnal tebal, bersampul kulit hitam. Jurnal itu milik Agus. Selain jurnal, ada beberapa foto dan surat kusut. Reno menyalakan kamera night vision-nya. Reno mulai membaca ringkasan dari jurnal Agus. Awal 1997. Halaman 15 catatan tentang masalah pondasi. Agus frustrasi. Proyek terus tertunda. Dia panik karena target tidak tercapai. Pertengahan 1997. Halaman Oktober 15 sedih catatan pribadi tentang tunangannya, Siti. Siti didiagnosis sakit kronis. Biaya pengobatan mahal. Agus putus asa. Dia merasa gagal sebagai tunangan. Ini mengubah segalanya. Masalah Agus bukan hanya uang atau karir. Ini tentang cinta dan kematian. Akhir 1997. Halaman 20-30 catatan tentang perkenalannya dengan dukun T. Dukun itu menjanjikan kekayaan dan kesembuhan Siti. Sebagai imbalan, Agus harus menyediakan tanah, gedung itu, dan melakukan ritual pemanggilan. Reno membaca bagian penting. Tujuan ritual, bukan hanya untuk uang, tetapi untuk memanggil jiwa Siti kembali jika dia meninggal. Dukun itu bilang, jiwa Siti bisa terperangkap di gedung ini, di titik energi yang sudah dibuatnya. Maret 1998, halaman 40 sedih Siti meninggal. Agus hancur. Dia melanjutkan ritualnya, kini dengan tujuan utama memanggil roh Siti ke dalam gedung. Dia melakukan ritual tumbal energi di lantai 5 untuk mengikat jiwa Siti. Ini adalah pembalikan cerita, plot twist, yang kuat. Sosok perempuan yang mereka rekam di lantai 5 itu adalah Siti. Dia bukan setan. Dia adalah korban ritual yang gagal. Reno terus membalik halaman. Dia mencari detail ritual. Mei 1998. Halaman 50 sedih catatan tentang kecelakaan kerja. Agus menulis. Dia datang. Bukan Siti. Sosok lain yang mendiami ritual itu. Dia menginginkan Salim. Aku menolak. Dia mengambil Salim. Mei 1998. Halaman 52 sedih. Dia meminta korban lagi. Dia bilang, jika Siti ingin damai, dia butuh tukar guling. Aku gila. Aku tahu ini salah. Dia mengambil mandor kecil tadi malam. Jurnal terakhir Agus sangat cepat dan panik. 22 Mei 1998.
Halaman terakhir aku harus mengakhiri ini. Dia sudah menguasai gedung. Dia membuatku lari ke lantai 5. Aku akan mengakhiri ritualnya dengan caraku sendiri. Aku menaruh media pengikat di tengah lingkaran. Dia tidak boleh mengambil Siti. Aku akan menghancurkannya. Atau aku mati bersamanya. Jurnal berhenti. Ada noda kecoklatan yang tebal di halaman ini. Reno menatap noda itu. Darah. Darah Agus. Tiba-tiba, terdengar bunyi bam yang memekakan telinga. Pintu baja di belakang mereka tertutup. Keras sekali. Suara gembok berkarat berderak. Kunci otomatis. Mereka terkunci. Gelap total. Senter mereka berkedip-kedip cepat. Lalu mati. Lampu utama mati. Hanya kamera night vision Reno yang tersisa. Maya terengah-engah. Dia menunjuk ke belakang. Di sudut ruangan, tepat di samping pintu baja, terlihat siluet tinggi dan kurus. Bentuknya berbeda dari sosok Siti. Sosok ini besar. Mengancam. Dia tahu kita punya jurnalnya. Bisik Maya. Ketakutan nyata tergambar di wajahnya. Sosok itu melayang pelan. Tidak menyentuh lantai. Dia bergerak ke arah mereka. Reno mengangkat kamera night vision. Dia harus merekam. Dia tidak bisa mundur. Reno tahu. Entitas jahat yang disebut Embah Karta datang. Entitas yang membunuh para pekerja. Entitas yang sekarang melindungi jurnal itu. Mereka terjebak di ruang bawah tanah. Reno memegang jurnal itu erat-erat. Jurnal ini adalah kunci. Kunci untuk membebaskan Siti. Dan kunci untuk membebaskan diri mereka sendiri. Mereka harus keluar. Mereka harus menyelesaikan apa yang dimulai Agus di lantai 5. Reno menarik Maya mundur. Dia ingat peringatan Embah Karta. Dia segera mengambil bungkusan kain hitam. Percikan ini, Mei, perintah Reno. Maya melemparkan sejumput garam dan air doa ke arah sosok itu. Begitu air itu mengenai udara, terdengar suara desisan yang menyakitkan. Sosok itu mundur cepat. Ini memberikan mereka waktu. Reno segera memeriksa pintu baja. Kunci itu tidak bisa diputar dari dalam. Mereka benar-benar terkunci. Reno memindai ruangan. Dia melihat ventilasi kecil di langit-langit. Hanya cukup untuk satu orang. Mei, kita harus naik ke sana. Cepat. Mereka menggunakan rak arsip baja sebagai tangga. Mereka harus meninggalkan sebagian besar peralatan. Reno memastikan jurnal Agus dan kamera terselamatkan. Mereka berhasil naik ke ventilasi. Begitu mereka masuk ke ventilasi, mereka mendengar suara benturan keras dari bawah. Entitas itu marah. Reno dan Maya merangkak menjauh. Mereka harus mencari jalan keluar menuju lantai dasar dan naik ke lantai 5. Misi mereka belum selesai. Mereka punya bukti. Sekarang mereka harus menggunakannya. Konfrontasi terakhir dan penutup misteri. Reno dan Maya berhasil keluar dari ventilasi. Mereka merangkak keluar melalui saluran udara kotor yang membawa mereka ke lorong di lantai dasar. Mereka terengah-engah. Wajah mereka penuh debu dan keringat. Mereka membawa jurnal Agus dan kamera night vision. Kita harus segera ke lantai 5, kata Reno. Suaranya tercekat. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia mengejar kita, Ren. Maya mengingatkan. Dia masih gemetar. Sosok di bawah tanah itu. Dia kuat. Perlombaan menuju lantai 5. Mereka bergegas menuju tangga utama. Mereka menaiki tangga marmer yang gelap itu. Lantai demi lantai. Suara langkah mereka terasa keras. Saat mereka mencapai lantai 3, mereka mendengar suara aneh. Suara seretan. Sama seperti malam pertama. Krek, krek, krek. Suara itu datang dari bawah. Entitas itu keluar dari ruang arsip. Dia mengejar mereka. Mereka meningkatkan kecepatan. Di lantai 4, bau anyir kembali menusuk.
Bau darah kering dan besi berkarat. Tiba-tiba, lampu darurat Reno mulai berkedip gila-gilaan. Energi di sekitar mereka berfluktuasi liar. Reno memaksakan diri maju. Fokus. Mei. Lantai 5. Kita selesaikan di sana. Mereka tiba di lantai 5. Angin berhembus kencang. Ruangan itu terasa kosong dan dingin. Di tengah ruangan, lingkaran kapur pudar bekas ritual Agus masih terlihat jelas. Konfrontasi dan pembacaan jurnal. Reno segera membuka jurnal Agus. Dia mencari halaman terakhir. Halaman di mana Agus mencatat niat terakhirnya, yaitu mengakhiri ritual dengan cara bunuh diri atau pengorbanan diri. Maya mengambil foto Siti dari dalam jurnal. Foto tunangan Agus yang meninggal. Reno dan Maya menyadari, media pengikat yang dimaksud Agus di halaman terakhir jurnalnya adalah foto Siti itu sendiri. Foto itu mengikat roh Siti ke lingkaran ritual. Saat Reno bersiap membaca, udara di belakang mereka turun drastis. 15 Cirk C. Sangat dingin. Mereka tahu dia sudah tiba. Entitas jahat dari ruang arsip. Reno menoleh. Sosok tinggi kurus itu kini berdiri di pintu masuk. Dia terlihat samar, hitam, dan memancarkan aura kebencian. Sosok itu tidak berbicara. Dia hanya menunjuk ke arah jurnal di tangan Reno. Kamu tidak bisa menghentikannya. Suara itu bergumam. Bukan suara tawa, tapi suara berat. Menggerutu. Dia milikku. Gedung ini milikku. Reno mengabaikannya. Dia berbalik. Dia menatap lingkaran kapur. Dia meletakkan foto Siti tepat di tengah lingkaran. Dia menyalakan walkie-talkie-nya. Dia tidak berharap sinyal. Tapi dia ingin rekaman suaranya jelas. Reno mulai membaca. Bukan mantra. Tetapi permintaan damai terakhir Agus yang dia temukan di pinggir jurnal. Sebuah permintaan untuk melepaskan ikatan. Reno membaca dengan lantang. Untuk Siti, cintaku yang abadi. Aku membebaskanmu dari janji gila ini. Jangan terikat di sini. Carilah kedamaianmu. Lupakan aku. Lupakan proyek ini. Hancurkan ritual ini. Lepaskan ikatan ini. Saat Reno selesai, tanah bergetar. Bukan gempa, tapi getaran energi, resolusi dan pembebasan. Sosok hitam di belakang mereka berteriak keras. Suara jeritan yang menyakitkan. Suara itu menghantam telinga mereka. Reno dan Maya menutup telinga. Tiba-tiba, di atas lingkaran kapur, di tempat foto Siti berada, muncul siluet perempuan. Pakaian putih. Wajahnya jelas. Itu Siti. Wajahnya terlihat sedih. Tapi ada ketenangan. Siti menatap Reno. Kemudian dia menatap ke arah sosok hitam. Siti tidak menunjukkan rasa takut. Dia tersenyum. Senyum damai. Sosok hitam itu berteriak lagi. Dia mencoba maju ke arah Siti. Tapi dia terhalang oleh energi aneh. Energi yang tercipta dari pembacaan permintaan damai Agus. Secara perlahan, siluet Siti mulai memudar. Dia tidak menghilang karena diusir. Dia menghilang karena damai. Ikatan ritual itu terputus. Begitu Siti benar-benar hilang, gedung biru berubah. Suara jeritan sosok hitam berhenti total. Suhu di ruangan itu naik cepat. Kembali normal. Bau anyir menghilang. Reno melihat ke arah sosok hitam. Sosok itu kini samar, lalu hilang sepenuhnya. Entitas itu tidak lagi punya alasan untuk tinggal. Energi ikatan sudah putus. Keheningan melanda. Keheningan yang ringan dan nyaman. Penutup misteri dan kesimpulan praktis. Reno dan Maya berdiri di tengah lantai 5. Mereka selamat. Mereka berhasil. Reno mematikan kamera night vision. Dia menatap Maya. Sudah berakhir. Mei. Dia bebas. Maya mengangguk. Dia mengambil foto Siti. Dia menyimpan foto itu.
Mereka meninggalkan jurnal Agus di lantai 5. Sebagai penutup kisah mereka, mereka turun tangga terakhir. Keluar dari gedung biru. Udara malam Kalimalang terasa segar. Tidak ada lagi rasa tekanan atau kedinginan dari gedung itu. Kesimpulan Reno, wawasan praktis untuk penonton. Misteri Gedung Biru bukanlah cerita hantu biasa. Ini adalah kisah tentang ritual spiritual yang salah arah. Mandor Agus mencoba menyatukan cinta dan kekayaan, tapi malah mengikat roh tunangannya. Setiap bangunan mangkrak punya kisah manusia. Jangan hanya fokus pada mistis. Selidiki motivasi di baliknya. Fakta dan spiritual saling terhubung. Masalah teknis, tanah ambles, diperburuk oleh masalah spiritual, ritual gagal. Keduanya menyebabkan proyek ini berhenti total. Mereka masuk mobil. Reno memegang kamera. Dia punya rekaman yang luar biasa. Dia punya bukti dari jurnal Agus. Dia punya kesaksian Mbah Karta. Kita tidak hanya membuktikan adanya entitas. Kita membebaskan roh, kata Maya. Reno mengangguk. Tugas kita sekarang menceritakan kebenaran ini kepada semua orang. Mereka pergi. Gedung Biru Kalimalang tetap berdiri. Tapi kini, gedung itu hanya tinggal bangunan mangkrak biasa. Misterinya telah terpecahkan. Kami meninggalkan Gedung Biru Kalimalang. Bukan hanya meninggalkan bangunan mangkrak. Kami meninggalkan cerita yang selesai. Misteri ini terpecahkan. Bukan karena kami mengusir hantu. Kami membebaskan jiwa. Fakta di lapangan jelas. Proyek berhenti karena masalah teknis dan finansial. Namun, cerita di baliknya jauh lebih gelap. Mandor Agus putus asa. Dia melakukan ritual pemanggilan. Tujuannya, menyelamatkan tunangannya, Siti. Ritual itu gagal total. Dia mengikat Siti di gedung itu. Dia juga mengundang entitas jahat. Entitas itu yang menyebabkan kecelakaan kerja. Kami menemukan jurnal Agus. Kami melakukan konfrontasi terakhir di lantai 5. Kami menggunakan permintaan damai Agus untuk memutuskan ikatan. Siti kini bebas. Entitas jahat pergi. Gedung Biru kini hening. Ini bukan lagi tempat berhantu. Ini monumen cinta yang salah arah. Tonton video ini. Anda akan tahu kebenaran di balik urban legend paling viral di Kalimalang.